warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk apa datang ke sini? Untuk menjadi haji mabrur. Amin. Ya, ini perkenalan ya. Katanya kan kalau tidak kenal maka tak sayang. Saya asli Lamongan. Yang Lamongan angkat tangan. Akeh bolo ya, alhamdulillah. Ya. Mohon izin, mungkin usia saya jauh di bawah Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu sekalian, tetapi kita berbagi pengalaman. Setuju? Oke, ya. Jadi alhamdulillah sudah pengalaman untuk ini, ya, dan juga punya sertifikat. Jadi tidak usah khawatir, ya. Ya, ini buktinya sertifikat saya. Ya, jadi punya sertifikat menjadi pembimbing, jadi legal ya, legal ya. Jadi kan KBH Muhammadiyah itu adalah salah satu adalah profesional ya, karena untuk mengurus izin pendirian dan perpanjangan itu harus ada pembimbing yang memiliki piagam. Ini sudah 2, kemarin Pak Ketua sudah lulus juga untuk sertifikasinya ya. Oke. Ini apa ini? Bapak sekalian, materi kali ini kita akan berbicara tentang haji Rasulullah SAW ya. Mestinya ada manasik satu dulu Pak Saifuddin Zaini, tapi karena beliaunya ada berhalangan sehingga saya akan fleksibel, bisa maju bisa mundur, bisa ke kanan bisa ke kiri ya, gitu ya. Insya Allah beliau nanti akan menyampaikan terkait dengan apa itu rukun ya, wajib, mikot, dam dan sebagainya. Saya ini yang bagian yang 5 hari untuk waktu haji itu ya. Saya ambil sebagai rujukan hadis Sahih Muslim ya, penerbitnya ini hadis ini sebagainya, terjemah Bulughul Maram, Fathul Bari. Jadi Fathul Bari adalah sarah ya dari penjelasan dari hadis Sahih Muslim. Memang saya beli khusus ini bab tentang haji, ada 2 kitab, 1 dan 2. Himpunan Putusan Tarjih yang Bapak Ibu sudah punya, yang 2011. Kemudian yang kelima adalah Fikih Haji Komprehensif dari Dirjen PHU ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, bersyukur ya Bapak Ibu tahun ini akan berangkat menunaikan haji ya. Amin ya. Semuanya sehat? Sehat, bisa berjalan sehat alhamdulillah ya, punya tangan punya kaki ya, lengkap semuanya, bersyukur ya. Bila dibandingkan dengan yang ini, ya Bapak Ibu, orang yang seperti itu aja berusaha dengan kaki dan wajahnya untuk bisa membaca Al-Quran setiap hari. Bagaimana dengan diri kita ya? Punya tangan, kita juga lengkap ya. Apakah kita juga, maka nikmat Allah manakah yang kau dustakan? Berjuta-juta umat Islam ingin pergi ke tanah suci Mekah, tapi tidak punya kesempatan yang sama seperti Bapak Ibu yang tahun ini insya Allah akan menunaikan panggilan Allah. Jadi bersyukurlah kepada Allah. Kalau nanti ada kurang-kurang dikit, bersyukurlah kepada Allah. Jangan sampai gara-gara karena keterlambatan kiriman makanan kemudian marah-marah. Keterlambatan jemputan bis, marah-marah. Konsekutor foto tambah meneh, marah-marah. Oh tidak, tapi tidak di sini. Contoh. Jadi kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Wudhu kita perbaiki. Tadi Pak itu aja sampai pakai kaki ya, maka wudhunya itu harus yang bagus ya. Sesempurna mungkin wudhu kita itu. Jangan epek-epek. Yang saya Pak ya.
Ya, contohnya maksudnya ya 3 kali ya, Basungka ya 3 kali. Itu kan contoh bentuk sesempurna mungkin wudhu kita ya. Jadi jangan epek-epek kalau wudhu ya, Bapak sekalian ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum melakukan ibadah tentunya harus dibekali dengan ilmu. Termasuk haji. Haji itu harus dengan ilmu. Kenapa perlu ilmu? Nah, ini. Ini mau memanjat kelapa. Bapak Ibu saya tanya, memanjat kelapa itu gampang atau sulit? Sulit. Kalau jatuh sakit, bisa juga meninggal dunia. Kita perhatikan bagaimana orang ini supaya mudah untuk naik sampai ke puncak pohon kelapa. Enak kan? Nah, enak ya, aman ya, ya, aman, ya, aman dia sampai puncak aman ya. Mau metik berapa buah pun aman ya. Ya itu. Nah, tidak melorot. Kenapa? Karena pakai dengan ilmu yang sulit menjadi mudah. Haji juga begitu Bapak sekalian. Kalau dengan ilmu yang sulit menjadi mudah. Kalau tidak pakai ilmu itu bingung sakarepnya sendiri. Habis tawaf ngapain ya? Ketinggalan temannya di sana, lu terus gimana? Bingung dia. Mestinya mudah. Masuk masjid bingung. Habis masuk sini mana lagi ya? Karena tidak pakai. Kalau ilmu yang sulit menjadi mudah, itu maksudnya. Beda lagi Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak pakai ilmu, ya begini akibatnya. Ya, yang mudah menjadi sulit. Ini kalau nggak pakai ilmu. Nah, sulit kan? Aduh gimana? Karena ada pakai ilmu dia. Aduh metik dari mana? Lo bingung ya? Aduh pas jatuh. Aduh gimana? Loh, sulit dia. Ya, sulit. Gimana cara mengambil kelapanya ini ya? Sulit dia, bingung. Beda dengan yang pertama tadi. Padahal ya. Loh ya. Ini. Ya. Ya. Kenapa? Betul ya? Iya. Diguyu karo harimau. Tawaf itu gampang, muter 7 kali. Kemudian sholat, pamit, kemudian minum air. Karena tidak pakai ilmu, muter, bingung. Karena tidak pakai ilmu. Sa'i itu gampang, dari Sofa ke Marwah, 1 balik lagi. Karena tidak mengerti ilmu, muter sampai ping suwida. Ya, jadi sesuatu yang semestinya itu mudah menjadi sulit karena tanpa ilmu. Makanya jangan ikut bimbingan ini haji supaya menjadi haji yang mandiri, supaya melaksanakan ibadah itu menjadi mudah gitu. Makanya harus yang aktif ikut bimbingan. Ya, itu ya. Berikutnya kita masuk ke materi. Fokus ya. Fokus. Kalau tidak fokus nanti bahaya kalau gitu tidak fokus. Ini akibatnya kalau tidak fokus. Nah, ya. Ini ya. Ada telepon. Nah. Teleponnya dibuang. Apa? Itu akibatnya orang tidak fokus ya. Bu ya, makanya fokus ya, jangan di sini jasadnya tapi hatinya di dapur, akhirnya informasi nggak nyampe sasaran ya. Oke ya. Nah, sifat haji rasul perhatikan ya. Oke,
Ini 8 Dzulhijjah itu kita melakukan tarwiyah. Apa itu tarwiyah? Nanti ya. Tarwiyah 8 Dzulhijjah. Jadi Bapak Ibu, jenengan itu setelah umroh yang wajib kemarin istirahat. Nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. 8 Dzulhijjah melaksanakan tarwiyah. Terus berikutnya ini 9 Dzulhijjah wukuf. Di mana? Arafah. Ya. Berikutnya tanggal 10 malam. Ya, malam 10 Dzulhijjah. Sehabis maghrib mabit di Muzdalifah. Mabit itu bermalam. Beda sama mobat mabit. Beda ya. Jadi istilah nanti supaya tidak bingung, jamaah haji itu pada ngomong kita akan mabit, dibatin. Mabit itu apa? Dibatin dalam hatinya, nggak ngerti mabit. Kok orang-orang pada ngomong mbak apa? Mabit itu apa sih? Aku ya ora ngerti. Nah, bahaya. Mabit itu artinya bermalam gitu ya. Tanggal malam 10 Dzulhijjah karena habis maghrib. Nah, terus ini tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah lempar jumroh Aqabah, kemudian tahallul, kemudian nyembelih kurban. Yang keempat adalah tawaf ifadah, sa'i dan tahallul. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanggal 10 itu ada 4 kegiatan. Ya, 4 kegiatan. Yang kurban sudah diurus. Dan jangan enggak usah mikir masalah kurban. Soalnya habis bayar, nanti ada yang ngurus. Berarti 3, ya. Lempar jumroh Aqabah. Yang kedua adalah tahallul. Yang ketiga adalah tawaf ifadah, sa'i. Nah, 3 ini, dari 3 ini kalau melakukan 2 dari 3, mohon maaf ya, kalau sudah melakukan 2 dari 3 kegiatan, itu namanya istilahnya tahallul awal. Paham? Contoh, tanggal 10 itu baru melakukan lempar jumroh Aqabah. Dan ini mencukur rambut tahallul. Ini baru istilah adalah tahallul awal. Tawaf ifadahnya nanti bisa ditunda. Nanti saya jelaskan berikutnya. Paham? Ini dulu ya. 10. 11 Dzulhijjah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tahallul awal ini balik ini, maka larangan ihram sudah tidak berlaku kecuali 1 ya. Jadi kalau sudah tahallul awal sudah lempar jumroh Aqabah, sudah tahallul itu istilah adalah tahallul awal. Itu larangan ihram sudah tidak berlaku kecuali 1, hubungan suami istri. Nekat nyembeli 1 ekor unta dan mengulang hajinya lagi. Nah, ya. Karena masih tahallul awal ya. 11 Dzulhijjah mabit di Mina. Mabit itu apa Ibu? Alhamdulillah ya. 11 Dzulhijjah. Nanti saya jelaskan ini rangkaian saja ya. 11. Terus tanggal 12. Ya. Ini mabit di Mina, lempar jumroh ula, wusta dan Aqabah. Nafar awal, saya kenalkan nafar awal. Nafar awal itu kalau bermalam di Mina sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Ya, istilahnya adalah nafar awal. Kalau bermalamnya sampai tanggal 13 Dzulhijjah itu adalah nafar sani. Wis paham? Ada istilah lagi ya. Tadi kan mabit, ya. Yang kedua adalah nafar awal, nafar sani.
Nafar awal itu kalau bermalam di Mina sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Kalau nafar sani itu kalau bermalam di Mina sampai tanggal 13 Dzulhijjah. KBH Muhammadiyah nanti nafar awal atau nafar sani nanti bergantung beliau berdua, Pak Haji Husni dan Pak Andi Haryadi, dan melihat kondisi jamaah. Oke? Nah itu ya. Karena dua-duanya nanti saya jelaskan diperbolehkan. Ya. Oke, lanjut. Nah, 13 Dzulhijjah ya. Nah, ini. Kalau yang sampai bermalamnya 12 Dzulhijjah, saya ulang lagi ya, maka jamaah haji kembali ke hotel di Mekah ya. Ini kan masih di Mina posisinya. Maka dia melakukan ini, tawaf ifadah, sa'i dan tahallul. Di sini ada keterangan bagi yang menunda. Kenapa? Mestinya tawaf ifadah, sa'i dan tahallul dikerjakan di sini. Tapi boleh ditunda. Maksudnya begini. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau mau ini melakukan tawaf ifadah, dia harus setelah ini ya, jadi habis lempar Jumratul Aqabah, tahallul, dia harus langsung menuju ke Ka'bah ini. Jaraknya 8 kilo. Berjalan kaki. PP, tidak ada kendaraan. Karena kita membawa banyak rombongan, ada yang tua, ono sing setengah tua, ada yang muda, ada yang jalannya cepat, ada yang jalannya gini-gini ketemek-ketemek. Maka lebih keselamatan jamaah, maka selama ini tawaf ifadahnya ditunda. Paham? Nah, ya itu ya. Ini 13 ini. Kalau yang bermalamnya sampai tanggal 13 ini, ya, jadi harus kembali ke Mekah sebelum maghrib, ya, kemudian melakukan ini. Nah, baru tawaf wada kalau mau meninggalkan Mekah. Nah, itu. Inilah haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jangan pahami nanti bedanya yang kedua itu apa? Tak tunjukkan layar yang kedua. Jadi Rasulullah hajinya mulai ini, tarwiyah, wukuf, sampai ini semuanya, ya, urut. Oke, berikutnya nanti bedanya apa dengan yang kedua? Ini yang kedua. Yang kedua. Bu, bedanya apa dengan yang pertama? Dilihat. Ibu baju putih. Saya belum kenal. Ayo, Bu. Kenapa, Pak? Tanggal 8 tadi ada tarwiyahnya. Ya, silakan, Pak. Sebentar, Pak Yusuf. Pak Yusuf. Ini, monggo, Pak. Iya. Yang tadi tanggal 8 Dzulhijjah itu ada tarwiyahnya. Jadi tanggal 8 yang sekarang ini hanya pemondokan. Ya. Udah ya? Bapak Ibu sekalian, jadi haji itu kalau kita tanggal 8 itu menuju ke Mina untuk tarwiyah. Tapi ada juga yang tanggal 8 ini tidak ke Mina tapi langsung ke Arafah. Nah, itu. Makanya nanti saya jelaskan tarwiyah itu apa. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini. Tarwiyah itu adalah hari ke-8 dari bulan Dzulhijjah. Disebut demikian karena pada hari itu orang-orang mengenyangkan diri dengan minum air untuk persiapan ibadah selanjutnya. Dulu zaman Rasulullah SAW itu kan kekurangan air. Makanya beliau hajinya itu di Mina tanggal 8 itu adalah sambil mengambil bekal yang cukup untuk persiapan dibawa ke Arafah. Itu maknanya tarwiyah. Tidak usah khawatir penjenengan nanti di sana insya Allah KBH Muhammadiyah se-Indonesia itu seluruhnya melaksanakan tarwiyah. Dan
juga jamaah haji yang lain di dunia. Jadi nanti itu di Mina Bapak Ibu sekalian, banyak istilahnya tenda-tenda di jalan-jalan itu. Ya, karena dia kan dari Yaman, dari apa, itu pada berdatangan, ya, dari negara tetangga Arab Saudi. Menjelang tanggal ini kan pada berdatangan untuk melaksanakan haji. Karena dia tidak punya pondokan seperti kita, ya, maka dia bawa perkemahan itu ya di pinggir dan sebagainya untuk melakukan tarwiyah itu. Ya. Di sini Bapak Ibu sekalian, mestinya tanggal 8 karena persoalan teknis penjenengan nanti berangkatnya adalah tanggal 7 malam. Jadi malam tanggal 8. Kenapa kok diberangkatkan malam? Karena bis yang digunakan dari maktab tanggal 8 itu semuanya digunakan untuk ngangkut jamaah yang tidak tarwiyah, digunakan ngangkut untuk ke Arafah. Sehingga masuk tanggal malam tanggal 8. Sebelum berangkat ke itu ya dengan ini. Nah, mandinya seperti mandi wajib kayak umroh kemarin itu, berpakaian dan sebagainya itu, ya. Nah, kemudian ada niatnya. Labbaika hajjan. Labbaika hajjan. Nah, itu niatnya, niat haji. Ya, labbaika hajjan. Ya. Kemudian berjalan menuju naik bis, ini dalilnya, ya. Bertalbiyah. Jadi perjalanan dari hotel penjenengan di Mekah menuju ke Mina adalah talbiyah. Ayo talbiyah. Terus dibaca. Di Mina juga begitu dibaca. Waktu tarwiyah tanggal 8 itu, Bapak Ibu, sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh dengan cara dikosor dan tidak dijamak. Yang dikosor ini zuhur, asar, isya. Dikosor itu artinya adalah dipersingkat rokaatnya. Sholat wajib yang bisa dikosor adalah yang jumlah rokaatnya 4. Jangan coba-coba misalnya sholat subuh dikosor jadi 1 rokaat. Ya, misalnya sholat maghrib tertinggal, dia sholat maghrib sendirian, 2 rokaat salam, ditanya sama temannya, Mbak Yu sampean sholat apa? Sholat maghrib, kok 2? Tak kosor. Berarti hari ini tidak fokus. Ya, di Mina sholat yang 4 dikosor menjadi Ustaz, eman-eman pahalai 4 dikosor jadi 2, ikut sak karepnya sendiri. Karena Rasulullah mencontohkan sholatnya itu dikosor. Nanti misalnya kalau sholat berjamaah, karena berjamaah, sholat zuhur berjamaah, imamnya duduk, kemudian ada yang kemudian salam, kemudian berdiri sendiri 2 misalnya, nambah kurang 2, itu berarti tidak paham, ya, tidak paham, ya. Jadi sholatnya dikosor itu disingkat, diperpendek, kosirun, ini artinya diperpendek. Nah, ya, 4 jadi 2. Gak usah bingung, misalnya lihat jam, loh sholatnya kok 2, ini sholat model apa ini modelnya Muhammadiyah, gak paham ini berarti bukan model Muhammadiyah, tuntunan Rasul begitu, karena punya ilmunya tadi itu. Ada dalilnya ini loh, jenengan buka dan kitab Fathul Bari hadis nomor 165 1657, jenengan buka dan beliau kosor, ya itu. Ya, di Mina, ya, tidak dijamak. Kalau jamak itu kan dikumpulkan, ya, tidak dijamak, ya, dikosor saja. Kegiatan di sana mendengarkan ceramah, membaca Al-Quran, membaca buku-buku manasik, doa-doa itu, dan kegiatan ibadah
lainnya. Ya, tidur. Survei nanti Pak Andi. Jadi nanti kalau bisa tanggal 8 ini ketua-ketua regu diajak survei untuk jalan menuju Jamarot. Nah, ketua-ketua regu ya. Biar nanti gak bingung waktu hari hanya ya. Tanggal 8 ini tenda di Mina masih longgar. Ya. Mau satu tenda dia sendiri enggak masalah. Oh iya, masih longgar. Kenapa masih longgar? Karena yang lainnya itu menuju ke Arafah, kita enggak, ini longgar. Dengan pek-pek sendiri satu tenda, gede dijadi, pakai guling-guling ya, misalnya. Monggo. Masih longgar di tanggal 8. Ya, itu. Ini, ya. Karena ini di luar program dari pemerintah itulah, kemudian penjaringan nanti ada biaya untuk itu. Ya. Untuk transportasi dan untuk konsumsi itu, ya. Oke. Ngaji dan sebagainya. Nanti ada kultumnya, ya, Pak Jono pakai kultum, ya. Pak Jono, ya, kultum habis duhur, kultum kuliah 7 menit, ya. Terus Ustadz siapa lagi yang kultum 7 menit gitu, ya. Tapi jamaah haji KB Muhammadiyah selama di Mina ini terkenal karena orangnya itu berpendidikan, itu orangnya disiplin. Jamaah haji yang lain, mohon maaf, di Mina ini banyak terjadi pemandangan yang indah. Apa? Sidi, BH, nyuci loh dijemur. Kalau orang Muhammadiyah jamaah ini sungkan sendiri. Jamaah yang lain begitu. Paham ya? Ini supaya tidak kaget aja saya beritahu di sini. Ya, itu, ya. Mandinya ngantri. Terutama pada saat menjelang waktu sholat. Makanya harus dengan siasati. Kalau duhurnya itu adalah jam 12, maka ke toiletnya jam 10. Longgar wis jam gak mau berjur-jeding. Pakai shower ya, pakai shower gitu. Ya. Nah, gitu. Ya, kalau waktu hariannya kalau pengen ngantri ya, tapi sekarang sudah banyak fasilitasnya. Jadi ngantrinya tidak seperti dulu ndak. Ya, ngantri paling ya satu toilet paling paling 10 orang itu ngantri ya. Terus karena ngantri banyak orang, pokoknya mandi bebek enggak apa-apa. Kena efek. Ya, maksudnya itu gini loh ya. Kita juga harus mengerti orang lain. Jangan seperti di rumah. Di Mina ini mandi jangan seperti di rumah, pakai lulur, pakai opo, aduh sumpah. Dan ingat jangan pakai wangi-wangi, karena masih dalam kondisi ihram. Ya, makanya sekarang ada sabun mandi yang tidak berbau. Tapi saya mandi yang enggak pakai sabun. Loh iya, enggak bau bu. Betul. Jenengan ini selama 3 hari, 4 hari di Mina nggak mandi juga nggak apa-apa. Iya. Paling yo gak enak kabeh gitu ya. Ya. Intinya tidak berbau, tenang, tidak berbau. Jadi nanti kalau pergi ke sini ke Mina waktu mau haji tanggal 8, kosmetik, parfum ditinggal di hotel. Jangan dibawa, tidak berbau, aman ya. Lebih baik hati-hati, tidak sembrono. Paham ya? Ya, itu ya. Tuh. Nah, ini antri menunggu jemputan bis menuju ke Mina. Bapak Ibu sekalian, ibadah haji itu terkadang banyak hal-hal di luar dugaan kita. Jadi pembimbing itu sudah ngatur jadwal, diatur rinci, jam sekian bisnya datang, naik, nyampe di Mina jam sekian. Ternyata bisnya datang 2 jam kemudian baru datang. Pembimbing bingung. Ya apa, jamaah takon, bisnya datang jam berapa? Takon sebentar, sabar, nunggu. Sing liyane muri, Pak, bisnya kapan jam berapa?
Sabar, duduk. Ini tak kasih tahu dulu. Mudah-mudahan nanti jemputannya tidak sampai jam-jaman. Orang maktab itu Bapak Ibu seenaknya sendiri. Jamaah siap, habis maghrib siap. Bisnya nanti datang 2 jam lagi. Ya begitu seenaknya sendiri. Iya. Tidak seperti umroh, beda umroh itu. Kalau jenengan umroh telat 10 menit komplain kepada travel, jenengan tidak bisa komplain kepada KPIH. Tidak bisa. Loh iya. Loh ya apa? Belum tak kasih tahu di sini. Betul ini. Saya itu jujur saya sampaikan, karena banyak jamaah yang tanya, bisnya kok datang, wis aku tak lungguh nang sebelah dhisik, dikir ya Allah, bisnya enggak datang ya Allah, begitu ya. Ya saya juga resah kok datang, tapi tenang saja ya, nunggu jemputan bisnya. Intinya adalah bersahabat. Bisnya begitu datang, wah, apa? Pengen cari tempat duduk. Bapak Ibu, dulu kan yang tua-tua. Dapat tempat duduk, jangan khawatir. Yang tua-tua, ya. Si muda-muda, ya, santai saja. Saya loh duduk di bawah loh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa saya. Duduk di lantai itu, enggak apa-apa, paling perjalanan berapa dinikmati saja. Ini beda sama wes tak tekankan. Dulu saya umroh kok enak, duduk nyaman, enggak ngantri. Umroh, ini haji, ya. Disinilah perjuangan haji ya, di sini ini mulai tanggal 8 itu, ya. Ngantri, udah ya, habisnya datang. Oke. Kemudian bertalbiyah tadi itu, ya. Ini suasana di Mina. Habis sholat, ya, mendengarkan tausiah. Laki perempuan beda. Ini nanti belakangnya perempuan bisa diangkat itu tabirnya. Nah, gitu ya. Jadi gitu. Jadi bapak gak iso ngintip ibu umure tidak bisa. Ya. Ya, di sini kata Abah Wakil tadi, di sini juga terjadi masalah. Ada yang kuat AC, ada yang tidak kuat AC. Kalau tidak saling menghormati, tukaran. Paham ya? Nah, padahal ikram ini saat ikram, ya. Blowernya AC-nya di sini kenceng, dingin sekali. Apalagi kalau malam, ya, gitu. Nah, ini ya, sudah. Ini di Mina. 8, ya. Paginya, berikutnya, berarti tanggal berapa? 9. Tanggal 9 itu Bapak Ibu sekalian, seneng luar biasa. Melihat orang berpakaian putih-putih, pada berjalan, itu, berjalan kaki. Tapi berjalan nanti naik bis. Yang saya sampaikan jalan kaki itu yang negara-negara tetangga tadi loh, yang pakai kemah-kemah tadi itu loh, ya. Itu ruame banyak sekali. Jadi jangan tidak usah khawatir. Kalau kita Gapiah Muhammadiyah Tarwiyah, bolonya itu gitu. Tidak usah mamang itu. Ya, ruame seneng mereka berjalan kaki. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la itu terus gitu ya. Nah itu 9. Ini jika matahari terbit. Ini 9 Arafah, Mina, seraya mengumandangkan talbiyah atau takbir. Nah begini, saat itu ada sahabat juga pada saat perjalanan menuju ke Arafah, itu ada yang takbir. Ditanyakan sama Rasulullah, kemudian Rasulullah adalah mendiamkan, berarti diperbolehkan. Tapi yang banyak, yang umum itu adalah yang dilakukan adalah bertalbiyah. Jadi perjalanan dari Mina tadi itu, ya, tanggal 9 nanti. Jika tanggal 9 pagi Bapak Ibu sekalian, 9 pagi habis subuh, jenengan nanti sudah mulai persiapan menunggu jemputan bis untuk dibawa ke Arafah tanggal 9 itu, ya. Tenang,
Mulai wukufnya itu habis duhur. Ya, habis duhur wukufnya. Tapi pagi itu sudah mulai dijemput, ya, mulai pagi jemput, ya. Ya. Itu kegiatan untuk Arafah. Jadi pagi sudah mulai dijemput untuk pindah ke Arafah, bergabung dengan kloter yang tadi. Paham ya? Bergabung dengan rombongan kita, kloter berapa nanti itu ya. Nah, jangan khawatir. Oleh karena itu nanti Pak Karom, kemudian Pak Pembimbing sudah ngomong kepada ketua kloter, saya punya jamaah sekian, tolong nanti sarapannya diamankan. Jadi sarapannya waktu di Arafah itu, ya, makan paginya maksudnya, ya, itu. Kegiatan hari Arafah. Jika matahari sudah tergelincir, maka ia sholat duhur dan asar secara jamak qashar dengan 1 adzan dan 2 iqamat. Sebelum sholat, imam menyampaikan khutbah yang materinya sesuai dengan keadaan. Biasanya kita itu mengadakan sholat dan khutbah sendiri. Apakah nanti Pak Haji Husni atau Pak Andi Radi yang akan memberikan khutbahnya? Di khutbah Arafah dulu. Setelah khutbah, adzan duhur, qomat untuk sholat duhur 2 rakaat. Setelah salam, qomat lagi untuk sholat asar 2 rakaat. Itu namanya sholat jamak qashar takdim. Jamak qashar takdim. Karena waktu asar ditaruh untuk waktu duhur. Tapi dua-dua itu namanya jamak qashar. Ya. Nanti praktek tanggal 29 setiap rombongan mohon ditunjuk sapa sing dadi khotib, sapa sing adzan, sapa sing qomat. Nanti setiap rombongan. Besok praktek di asrama haji. Ya. Ya, bukan akhir bulan ini ya. Ya, nanti ya. Mulai beli tikar. Tikar yang kecil-kecil nanti ya. Karena praktek di Muzdalifah ya. Itu, ya. Terus ini bagusnya ya. Jadi nanti setelah khotib menyampaikan khutbahnya, adzan, setelah adzan sholat duhur 2 rakaat. Kemudian qomat lagi sholat asar 2 rakaat. Itu namanya jamak qashar. Terus apa? Ini begini. Setelah sholat, setiap jamaah haji menyibukkan diri dengan zikir, doa dan merendahkan diri kepada Allah. Hendaknya yang mengulang serta memperbanyak doa, juga yang berdoa kepada Allah dengan taubat yang sejujurnya. Ini sebaiknya berdoa dengan mengangkat kedua tangan dan menghadap kiblat sehingga terbenamnya matahari. Jadi berdoanya ke arah kiblat tangan. Mengingat dosanya masa lalu. Ya Allah, saya dulu sering ngaploki tetangga saya, ya Allah. Yang ibu. Ya Allah, saya sering membentak suami saya, ya Allah, minta maaf gitu. Berdoa. Ini tempat yang mustajabah. Ya Allah, mudah-mudahan anak keturunan saya bisa hadir ke sini, ya Allah. Itu anak cucu di sini. Sampai mimbelin dongone ya. Mari duhur sampai maghrib bukan asar. Kuat kira-kira dongo terus. Kalau capek berdoa, ya tidur, ya tidur. Ini banyak ada yang di dalam tenda, ada yang nyari tempat-tempat di bawah pohon karena suhunya adalah di atas 50 derajat. Panas sekali, tapi katanya berita beritanya sudah ada AC-nya nanti di Arafah juga. Ya. Ya. Itu. Kalau dulu baru hanya kipas saja, ya. Es disediakan es batu itu, ya. Es batu bukan untuk diminum, dipakai ngerujuk ini ya. Ya, maka disinilah jenengan terus airnya itu supaya tidak dehidrasi. Ini kalau kekurang, kalau dehidrasi itu satu, dia bisa pingsan, yang kedua dia seperti orang stres, bisa lupa ingat dan sebagainya, kayak orang bingung gitu. Ya, makanya kalau nanti ada temannya yang seperti itu langsung diguyur pakai air saja, ya, itu. Saya tidak ngerti ilmu kedokteran, cuma prakteknya begitu, alhamdulillah, ya gitu. Tidak ngerti ilmu kedokteran gitu, karena disiram pakai air itu, ya itu. Nah, tidak usah takut nanti masuk angin, cepet kering kok, ya gitu. Ininya minum ya, minum. Ya. Yang kemarin saya lupa. Nah ini pengalaman, Bapak Ibu sekalian, saya dulu tidak ngerti
Oralit itu tak pikir hanya untuk orang sakit diare, ternyata tidak. Jadi kalau kita sudah merasa agak tenggorokan sakit atau sudah agak serak, ini satu botol ini dikasih oralit 2 bungkus, itu sudah di obat ini. Oh iya, saya baru tahu. Sampai belenger. Ya, itu. Seperti di minuman apa namanya itu? Pocari Sweat, iya. Rasanya seperti Pocari Sweat itu ya. Habis minum itu alhamdulillah tenggorokan terasa. Saya baru ngerti, tak pikir oralit itu hanya untuk orang sakit diare. Enggak tahu betul apa enggak tahu ya Bu Dokter Ida, nanti saya dibetulkan kalau saya salah. Tapi saya kan itu ya pengalaman seperti itu. Jadi kalau jamaah sudah seperti itu oralit itu ya dimasukkan air itu ya. Disiapin, tapi jenengan juga minta enggak apa-apa, Pak sini enggak apa-apa. Ya, dikasih nanti juga ya. Tapi jumlahnya kan terbatas. Ya. Gitu ya. Terus nanti karena kita banyak tetangga, macam-macam. Ya, ada yang istinggosan, ada sing manakipat. Tapi jamaah kita zikir yang tenang, yang khusyuk, enggak usah tergoda hatinya. Kabeh Muhammadiyah kok enggak istighosan seperti itu ya? Kok enggak marahin? Enggak usah seperti itu. Tenang saja, zikir doa kepada Allah. Itu. Tangannya jangan jahil. Duduk di bawah pohon, petik siji cetuk. Kambing 1. Tidak boleh memetik pohon-pohon atau dan sebagainya ya. Kalau ada semut gitu aja ya. Hati-hati ya. Boleh mencari tempat berdua dengan suami istri, boleh. Di bawah pohon, tapi tidak pacaran. Duduk berdua, berdoa kepada Allah, gitu maksudnya. Dan juga tidak bermusyawarah. Dek, setelah ini kita belanja apa, Dek? Ya. Digunakan mulai sholat sampai maghrib dimaksimalkan untuk berdoa. Termasuk mendoakan titipan tonggo-tonggo. Nah, ya, minta didoakan ya didoakan. Tulisan ketiken telepon jero tas kabeh. Satu duduk, titipane painten diwaca. Ya Allah, doa painten. Selesai masukkan tas. Yang kedua baca doanya Pak Paino, bacakan doanya Pak Paino lagi ya. Itu. Namanya orang ingin didoakan ya doakan. Itu. Apa Bu? Monggo. Lek panjenengan pengen singkat enggak apa-apa caranya. Doanya kan dimasukkan tas. Ya Allah, mudah-mudahan titipan doa tetangga saya kabulkan ya Allah. Nyuruh tas kabeh wis gitu wis. Singkat itu. Ya, baca satu-satu kan itu ya. Ya, 10 lembar ya. 10 lembar ya. Ya. Ya, saya gini aja Bu, yang 10 lembar tak masukkan tas yang setiap hari itu, setiap hari tak bawa. Ya Allah, kabulkan doa titipan tetangga saya ya Allah, gitu aja ya. Kan Allah sudah ngerti, sini tulisan tadi kan sudah ngerti Allah ya. Tapi jangan baca sesuatu lebih mantap enggak apa-apa, waktunya kan panjang ya kan? Panjang waktunya itu. Lah daripada dipakai untuk yang lain-lain, ya. Jadi itu isinya. Menangis dan sebagainya, macam-macam. Tapi nangis itu tidak bisa dibikin-bikin. Itu adalah spontanitas. Sanubarinya, ya. Jadi itu direnungkan Arafah, ya. Ini saatnya untuk merenungkan kita. Ya. Merenungkan ibu dan bapak mulai perjalanan hidupnya. Bersyukur kepada Allah. Ya Allah, saya bisa datang ke sini ya Allah. Memperbanyak syukurnya kepada Allah, mengingat dosa-dosanya dan minta ampunan kepada Allah. Di sini di Arafah, ya. Nanti sampai apa? Maghrib. Ya. Nah, ini yang tadi
Ini nunggu jemputan dari Mina menuju ke Arafah, habis subuhan ini, habis sholat subuh. Nah, ini ngantri. Ini juga ngantri lagi. Bis datang, oh duduk bisku mundur meneh. Bis datang, oh belum bis saya. Itu ya. Ini ngantri. Daripada ngantri, WA-an dulu itu. Ya, ngantri, status lagi ngantri jemputan ke Arafah. Yang di rumah cucunya lihat, oh nenekku lagi ngantri. Nah, begitu ya. Ini ya. Dinikmati aja lah ya, dinikmati ya. Ini ngantri ya. Nah, ini suasana waktu di Arafah ya, di Arafah. Katanya kan sudah mau ada AC. Kalau dulu pakai hanya kipas-kipas ini aja. Kipas ada air. Ya, ini. Ya, ini suasananya. Ya, ini mulai fisiknya mulai tanggal 8, makanya tolong ya. Mulai tanggal 8 itu betul-betul ibadah fisik luar biasa. Ya. Ya di sini saya kasih tahu aja ya. Ada yang sampai ya langsung sakit dan sebagainya. Ya ini karena 5 hari itu harus kuat fisiknya ya. Itu. Makanya yang teratur ya. Suka nggak suka pokoknya harus makan. Tidak boleh makan, harus makan, ya. Ini suasananya, ya. Nah, mohon maaf, ini contoh. Pokoknya habis maghrib, nanti jenengan tidak sholat maghrib dulu. Kenapa? Karena Rasulullah tidak melakukan itu. Sholat maghribnya nanti di Muzdalifah, ya. Yang lain ada yang sholat maghribnya di sini, tapi karena kita kan sudah sepakat untuk mengikuti tadi, ya. Jadi jangan bingung, Ustadz, nggak sholat maghrib, berarti hari ini dia tidak fokus, ya, gagal fokus. Ini setelah maghrib sampai malam, bapak ibu ngantri dimasukkan ke dalam ini. Kalau saya sebutnya apa ya? Pagar pembatas. Kerangkeng, wis. Masuk sini sak rombongan dulu, sak rombongan masuk, tret. Bisnya datang, sini keluar dari sini naik bis. Ya. Terus sudah berangkat, masuk lagi yang belakang. Nah, ngantrinya di sini itu seperti orang yang bambung itu, ngerti bambung? Lunggu-lunggu, elek-elek kabeh wis pokoke elek wis rupane gak karu-karuan wis. Gitu wis pokoknya. Gak peduli waktu di sini orangnya duduk empuk terhormat, dihormati, di sana ya keleleran, ngerti keleleran? Kayak orang mau ngungsi itu loh ya. Nah, mencari kehidupan masing-masing. Nunggu bis ini. Ini tak kasih tahu supaya bisa menggambarkan. Nah, saya kasih tahu ya. Duduk-duduk, ada yang pakai alas kerdus atau apa, wis pokoknya duduk, ya. Terus gini, orang sing lemes gitu ya. Nah, gitu ya, semangat. Itu kondisinya. Ini juga rawan tukaran. Apa tukaran? Gegeran. Kenapa? Belum waktunya masuk sini, dia ngerombol masuk sini, masuk dalam kerangkeng ini. Rawan gegeran tukaran juga ketika naik bis. Ini Bapak Ibu sekalian, naik bis dulu ya rebutan. Padahal satu rombongan. Soalnya pengen dapat tempat duduk. Bu, Bapak, nanti kalau ada satu rombongan yang biasanya pusing naik bis dan tidak pusing kalau dia duduk di depan, yo jenengan kasih dia duduk di depan. Nggak bisa, saya sudah datang duluan ya di sini, salahmu sendiri, carry. Jangan, ya, kasihan, ya. Satu rombongan kan isinya 45. Ada yang nggak kuat, kalau nggak duduk di depan dia itu pusing. Ya, makanya taruh duduk di bekas di depan, ya. Misalnya jenengan sudah duduk dulu di depan, ada orang tua naik karena dia tidak bisa berebut,
datangnya belakangan, misalnya naik, Mbah silakan duduk sini Mbah, saya tak ke belakang. Itu namanya akhlak yang tadi diceritakan Al Ustadz Kiai Haji Abdul Wahid Syukur. Nggak begini, ada orang tua naik Pepo gak ngerti. Ya, itu namanya orang yang tidak punya. Saya tidak ngomong. Ya, begitu. In aksantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka sesungguhnya perbuatan baik itu adalah akan kembali kepada diri kalian sendiri. Begitu. Ya. Jadi investasi. Ya, naik menuju ke Muzdalifah untuk mabit. Pak, mabit itu apa, Pak? Alhamdulillah pun hafal. Paham. Ya. Jadi sampai tenggelamnya matahari. Ya. Kemudian berduyun-duyun meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Ya. Bermalam di Muzdalifah. Lah ini loh. Iya sholat maghrib dan isya secara jamak qashar dengan 1 adzan dan 2 iqamah. Adzan ya. Iqamat pertama sholat maghrib, iqamat kedua sholat isya. Biasanya ketika di Muzdalifah ini ada yang sudah batal. Soalnya kelepe srodok sowak ya. Nah, kan mau sholat atau yang beser, artinya tidak kuat nahan kencing. Biasanya pingin ke toilet. Di sini di Muzdalifah itu banyak toilet. Itu tempatnya sudah masing-masing per maktab itu sudah ada tempatnya sendiri per maktab. Ya. Waktu di sini kalau mau ke toilet jangan sendirian. Kalau diajak mau, ngajak yang mau. Terjadi istrinya ke toilet sama suaminya, dia tidak ngikut, tidak nganterkan. Pas mau pindah ke Mina, jadi pindah ke Mina, nanti bis kok hilang siji, kemana jamaah ini? Tidak ada. Pak, mana istri sampean? Toilet Pak. Akhirnya saya nyari sampai ternyata dia kesasar. Kita maktab 11, dia kesasar di maktab 8. 11 ke 8 ya lumayan agak jauh. Sulit membedakan karena semuanya pakaiannya adalah putih. Ya. Jadi keluar dari toilet ndak iso balik nang ngene rombongan nih. Hati-hati. Makanya perlu berdua, maksudnya begitu. Ya, ada tempat wudhu, ada toilet. Ya, nah, gitu di sini. Ya, sholat. Ya, kemudian apa? Kalau bisa tidur, silakan tidur untuk istirahat. Makanya bawa tikar tadi itu di sini, Bapak Ibu sekalian. Ya, masih ya. Terus banyak berdoa kepada Allah. Ya, tuh ini loh. Tidak ada tenda, ya, makanya bawa alas dipakai tidur ini. Nanti kita itu bawa bendera ini Hizbul Waton. Kenapa? Karena datangnya ini tidak sama, paham ya? Tadi katakan rombongan ya, ya. Jadi bis masuk, jadi datanya ke ini adalah tidak sama. Jadi per bis kan gitu. Nanti yang datang awal diincep apa ya? Ya tandanya ini ya dikasih untuk sebagai tanda titik kumpul, paham ya? Yang datang belakangan. Jadi nanti mungkin Pak Haji Husni yang datang awal, nanti yang lainnya datang belakangan, yang rombongan berikutnya. Itu kalau datang awal langsung ditancapkan ini sebagai tanda untuk titik kumpul benderanya nanti. Oh itu rombongan saya, nah begitu, ya. Upayakan nanti yang datang awal itu mendekati pintu keluar, pintu mau keluar, ya.
Ini suasananya, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini suasananya. Jadi setelah sholat maghrib disambung sholat isya. Maghribnya 3 rakaat, isyanya 2. Kalau tidak bisa satu rombongan itu sholat berjamaah, boleh menyesuaikan kondisi. Paham ya? Karena sudah banyak orang, kalau satu rombongan bareng itu tidak memungkinkan, boleh berjamaah menyesuaikan dengan kondisi. Upayakan berjamaah. Ya, gitu Bapak Ibu sekalian. Ini suasananya. Ini lampunya Ka'bah dari sini ya, di Mekah ini ya. Nah, ini seperti orang apa? Ini toilet ya. Ini toilet. Nah. Ya, kali ini campur. Ya, campur jadi satu. Ya. Makanya fisiknya harus kuat. Makanya bawa tolak angin sih, biasa masuk angin. Yang biasa kedua masuk angin itu ya. Gini. Kalau udah gini tuh banyak yang aduh masuk angin, mulai sakit itu kalau tidak fix ya tubuhnya. Ya. Ini sampai menunggu jemputan. Ini ngantri. Ya. Jadi nanti ada pagarnya kayak stadion itu loh ya. Ngantri. Ini ngantri mau dijemput bis menuju ke Mina. Kan itu sampai pagi menjelang subuh lah ini. Jadi menjelang subuh. Jadi nanti akan ini ngantri. Kalau ngantri begini Bapak Ibu sekalian, nanti yang tua-tua ini jangan ikutkan ngantri di sini. Yang tua ditarik. Diajak jalan di luar ini, taruh di depan. Semudah di sini tidak boleh ngerasani. Enaknya taruh depan. Kita ngantri. Mau jadi tua. Gitu. Paham ya? Harus memahami. Kasihan kalau yang tua seperti mbah-mbah gini suruh ngantri di belakang jepit-jepitan kayak gini. Ya. Kalau Pak Yusuf jepitan gini tidak masalah. Ya. Yang tua-tua itu kemudian suruh taruh di depan gitu. Ngantri ya, ngantri. Nah, ini ngantri. Bila wajah-wajah ngantri di Muzdalifah. Senyum Bu, ngantuk. Halo ya. Halo, ngantri ya. Oh, ngantuk ini ya? Sampai dingkluk ini ya? Nah, ngantri ya? Itu. Jadi gitu. Sudah bisa bayangkan ya? Bisa bayangkan ya? Dinikmati saja. Ngantuk tidur, dinikmati aja, ya. Itu, ya. Sudah tadi ya? Mabit di Muzdalifah. Kalau Rasulullah itu di Muzdalifah itu sampai sholat subuh. Ya, tapi karena persoalan teknis banyak setelah tengah malam itu sudah banyak diangkut menuju ke Mina, ke pondokan Mina. Itu. Diikuti aja ya, itu. Jadi sholat subuhnya nanti di mana? Di Mina, karena tidak mungkin sholat subuhnya di sini. Karena persoalan teknis tadi itu. Biasanya selepas tengah malam itu sudah banyak diangkut menuju ke Mina, ya. Gitu, ya. Ini berarti tanggal berapa ini? Ayo, tanggal berapa?
Tanggal berapa? 10 atau 11? 10 Dzulhijjah. Ya? Kan iya kan? 10 Dzulhijjah ya kan? Nah, diangkut dari Arafah tadi berapa? Jam berapa? Setelah apa? Setelah maghrib, bisa sampai jam 9 malam, sampai 10 malam, sampai 11 malam. Bergantung bisnya yang datang. Dan urutan maktabnya, itu ya jadwalnya. Karena semuanya ada jadwal. Itu, ya. Jadi itu. Sorry. Nah, tanggal 10 melempar jumroh akobah, menyembelih hadiyu yang tadi sudah dikoordinir ya, sudah dikoordinir. Mencukur gundul rambut kepala atau memendekkannya, tapi mencukur gundul adalah lebih utama. Tawaf ifadah dan sa'i untuk haji, ya ini nomor 4. Langsung atau ditangguhkan setelah mabit di Mina. Tadi yang saya ceritakan tadi, iya, paham ya? Tanggal 10 ini adalah waktunya adalah setelah waktu duha itu melempar. Tapi untuk kita jamaah Asia, karena alasan keselamatan itu dijadwal setelah duhur sampai malam. Ya. Yang pagi sampai siang sampai sebelum duhur jam 9 atau pokoknya waktu duha itu digunakan orang yang gede-gede itu. Ya. Orang yang gede, yang besar-besar itu. Yang dari Afrika, dari Turki, pokoknya yang orang yang gede-gede itu ya. Kita karena berjamaah banyak orang, ya tidak bisa Bu ya. Kenapa? Karena tempat kita di Mina itu dikelilingi oleh pagar. Jadi satu maktab itu ada pagarnya Pak, ada penjaganya sendiri gitu ya. Nah, gitu. Paham ya? Jadi itu tanggal 10 ya, tanggal 10 untuk melakukan jumroh akobah. Ini adalah menuju ke Jamarot, tempat melempar. Itu pergi pulangnya berjalan kaki. Ada yang jaraknya 7 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang di bawah itu. Bergantung tempat tendanya di mana. Panjenengan berdoa mudah-mudahan tidak terlalu jauh. Tidak ada kendaraan, berjalan kaki PP. Kalau 5 kilo berarti PP berapa? 10 kilo itu baru di pintu Jamarot. Lo cari. Ya. Lo cari Ibu ya. Tapi kan sudah diniati. Karena bersama-sama itu enggak kroso, enggak terasa. Terasa paling ya kemeng tok. Kentolnya kemeng ya. Itu ya. Jadi tanggal 10 itu menuju ke Jamarot sesuai dengan jadwal untuk melakukan lempar jumratul aqabah tanggal 10. Setelah lempar itu kemudian cukuri tahallul. Itu namanya tahallul awal. Lanjut. Ini. Bapak sekalian, ada caranya khusus, ada caranya. Kalau melempar jumratul aqabah itu ada caranya. Dengan 7 kerikil, mengangkat tangannya dan mengucapkan takbir. Ingat, disunahkan menghadap ke jumroh, menjadikan Makkah di sebelah kiri dan Mina berada sebelah kanannya. Nah gini, ya. Contoh, kalau ini adalah dindingnya apa? Jamarot, maka hadapnya dari sini. Di sini. Mina sebelah kanan, Ka'bah sebelah kiri. Maka kalau lempar jumratul aqabah jangan dari baliknya sini, ada aturannya. Walaupun banyak juga jamaah haji yang melemparnya itu sembarangan dari arah ini, tapi kita tidak. Kita bawa jamaah kita sesuai dengan yang aturan contoh itu. Ya, begini caranya. Tirukan saya. Allahu Akbar. Ya, lempar. Allahumma ja'alhu
hajjan mabruron wa dzamban maghfuron. Itu lempar lagi, Allahu akbar, cetek. Allahumma ja'alhu hajjan mabruron wa dzamban maghfuron. Ada yang lemparnya semangat, koyok Nabi Ibrahim soalnya ngelempar iblis. Padahal setannya itu ada di dalam setannya ada di mana? Dalam hati kita. Melempar kesombongan kita, melempar keegoisan kita, melempar serakah kita, melamar itu. Sampai melempar kok semangat, yo ngelempar iblis cek melayu gitu kan. Setannya ada di dalam. Jadi kita melempar sifat-sifat jelek kita, ya. Itu. Ya itu kan ceritanya seperti itu. Allahu akbar. Gitu caranya, ya. Masuk Allahumma ja'al, tenang, dinikmati. Ya. Allahu akbar. Allahumma ja'alhu hajjan mabruron wa dzamban maghfuron. 7 kali itu kemudian tanpa berdoa keluar, cari ke pinggir, kemudian langsung bisa untuk tahalul gantian. Itu sudah tahalul awal. Pulang ke pondokan ganti baju, ya sudah tidak berpakaian ihram kain tadi itu, boleh katokan lagi, ya paham Pak ya? Kalau yang tadi itu Pak, sebelum melempar ini Pak, hati-hati bapak-bapak, karena tidak pakai CD. Kalau biasanya tidurnya banyak tingkah, tidurnya itu pokoknya gini ya. Kalau kakinya diangkat, bahaya. Paham maksud saya? Nah, itu. Iya, betul Pak. Disinilah kemudian sekarang tidak kenal, 3 hari di Mina, insya Allah saya jamin kenal sak tenda. Soalnya satu tidur jadi satu, tiap hari ketemu, omong-omong ya. Tidurnya seperti pindang, ngerti pindang itu ya? Toto pindang itu tidurnya. Jadi ya nggak bisa begini, pokoknya begini aja tidurnya itu, ya. Gak iso ubah, betul. Pokoknya tahu diri. Engko sing rada gemuk iki aja gede bantal rek, gak enak ya. Enak. Tetap dinikmati saja, santai gitu ya, dinikmati. Ini juga persoalan. Kalau tidak mau diatur oleh pembimbing, gak nurut sama pembimbing, ini juga jadi persoalan. Aku wis enak nyaman di sini, padahal ada yang membutuhkan begitu. Wis pokoknya nanti nurut sama pembimbing saja. Pindah diatur sini, nurut aja pokoknya. Nurut saja, ya. Itu. Enggak Ustaz, saya kadung PW. Apa PW? Posisi enak. Nah, itu terjadi ya. Ini ya. Jadi itu, ya. Itu bagus sekali ya. Ini sudah tahalul awal. Tadi tahalul awal berarti larangan ihram sudah tidak berlaku. Hanya satu, apa? Suami istri. Ya, tidak boleh. Karena belum tahalul sani, ya. Ini ya masih menunda tawaf ifadahnya. Ya itu. Kurang setengah jam. Ini gambarannya. Yang saya maksud, ini pintu masuk. Sekarang ini sudah 2 arah. Pintu masuk dengan pintu keluar itu berbeda. Tidak bisa ketemu. Ya. Jadi pintu masuk dengan pintu keluarnya itu adalah berbeda. Sekarang saya kasih tahu caranya agar Bapak Ibu waktu melempar bisa persis di bibir sumurnya. Ada triknya. Tanggal 10 itu dari Mina, Bapak Ibu langsung menuju ke sini. Ini namanya tempat Jumratul Aqabah. Lemparnya dari sini, jangan dibalik sini, depan sini lemparnya, ya. Karena menjadikan
Ka'bah ada di sebelah pundak kiri, kemudian Mina ada di pundak kanan. Jadi nanti berjalannya kenapa? Ada orang berjalan dari sini, ada juga yang dari sini berjalannya. Kalau tidak ngerti, lemparnya juga dari balik sana. Makanya ambil dari posisi. Kalau masuk dari sini, sini belok sini, tidak apa-apa, langsung sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika masuk supaya bisa melempar di bibir ini, begitu datang dari sana, jangan langsung di pojok sini. Ini titik kumpul orang. Jujukan, ya apa jujukan ya? Tempat pertama, caranya gini Bapak Ibu sekalian. Dari sini ke sini dulu seret, langsung ke sini, pinggir sini. Ini kosong. Kalau di awal ini banyak orang, tidak bisa, sulit untuk masuk ke bibir. Tak kasih contoh, saya jalan. Ya, ini misalnya adalah Jamarot. Begitu saya jalan, di sini tuh penuh dengan orang di pojok ini. Ya, maka Bapak Ibu jangan sini. Begitu jalan sini langsung agak minggir sebentar, minggir, terus cari ke sana, terus sini. Ini agak longgar, mepet. Betul. Tidak antri, langsung cari jalan Pak. Bisa. Tidak pakai ngantri. Ya, mencari jalan. Ya, bukan nunggu gini Pak. Kalau nunggu nanti dianu sama ada askar ya, polisi juga itu. Intinya gini. Datang jangan langsung di pojok sini, paham ya? Jangan dibayangkan lebarnya segini, lebarnya itu segini, kurang lebar itu. Lebar Pak, Jamarotnya itu. Tugunya itu lebar sekali. Mungkin saat ini masih kurang lebar Pak. Masih kurang lebar satu tugu itu. Ya. Intinya begitu datang dari sini jangan langsung di pojok sini ya. Cari agak ke sini, ke tengah atau pinggir sini. Ya. Mepet langsung. Mepet ini. Allahu Akbar. Karena kalau tidak kena itu atau tidak masuk, maka harus diulang itu. Kan gitu. Paham ya? Nah, ya. Insya Allah bisa. Ya, Allahu Akbar. Ya. Jadi disiapkan ya. Kerikilnya pegang tangan kiri. Kan siap ya? Kiri. Jangan 7 taruh sini semuanya, nanti kelipar semuanya nanti. 1 ya. Siapkan ya. Ya. Oleh karena itu, sebelum masuk ke lokasi ini, di luar sana kerikilnya udah disiapin. Yang 6 pegang tangan kiri, yang 1 pegang tangan kanan. Jadi mulai masuk sini wis ngancang-ngancangnya ke kerikil, pegang kerikil udah. Kalau sudah di sini jenengan baru buka kantongnya atau tas kreseknya, ngambil kerikil, dijamin gopo. Ben panik, ben bingung, ben jatuh. Jadi sebelum masuk lokasi ini, di luarnya sudah masuk, mau pintu masuk, disiapkan. Nah, diambil ya. 6 pegang tangan kiri, yang 2 pegang tangan kanan. Nah, begitu masuk ke lokasi sini, wis siap untuk melempar. Ya, semuanya harus masuk. Bukan yang ke-7 aja. Setiap kali melempar harus kena ini. Bukan kalau bisa, harus bisa. Harus bisa. Karena kalau tidak sampai sini harus diulang. Misalnya 7 kali ya. Yang ke-6 melempar sini dari sana enggak sini. Itu harus diulang. Makanya kerikilnya ada cadangan. Paham? Kalau dari jauh itu masih meragukan bisa masuk apa tidak. Tapi kalau dekat sini itu insya Allah bisa. Dan insya Allah bisa. Cirinya yang tadi itu. Paham ya? Teorinya kayak tadi itu. Aduh, desek-desekan. Ya memangnya haji desek-desekan. Memang desakan di sana. Enggak apa-apa berdesakan. Ya, mepet. Ya, berdua suami istri digandeng ini. Masuk. Ini ya, mepet ini ya. Ya. Kalau bertiga misalnya memang berangkatnya bareng, tapi masuk kadang misalnya bertiga ya gantian. Jangan langsung melempar pergi sana, ditunggu sampai selesai. Ayo mundur. Nah, mundur ya. Mundur kemudian keluar menuju pintu keluar baru kemudian tahalul. Mepet.
Bisa sampai mepet bibir. Mepet gini bisa. Bisa. Pokoknya tidak di pojok sini. Paham ya? Itu caranya. Ya? Itu. Allahu Akbar. Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa dzamban maghfuran. Allahu Akbar. Dongone lali. Lali enggak apa-apa lupa. Lempar lagi aja. Allahu Akbar. Lali meneh, lempar lagi. Allah. Sepenting apal Allah. Itu. Paham ya? Ojo sampai lali Allah Akbar. Ya. Paham ya? Yang penting Allah Akbar. Ya. Jangan coba-coba kemudian terjemahkan Allah Maha Besar. Jangan usah. Allah Akbar ya. Allah Akbar ya. Ya. Dinikmati ya. Makanya harus menguasai ilmunya ya tadi itu. Lah kalau misalnya Allahu Akbar dungane Allah waja'alhu hajan. Suwen. Sing mburi selak trompol. Itulah namanya haji mandiri, keuntungannya di situ. Paham ya Bapak ya? Itu keuntungannya haji mandiri, yaitu menguasai ilmunya tadi itu. Makanya sekarang dihafalkan. Supaya di sana itu enak. Kalau sudah dihafalkan di tempat lokasi lupa, wong lupa ya ngapain wong lupa, biarin lupa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terakhir ketujuh baru ingat Allahu Akbar. Allahumma ja'alhu hajan. Ingat baru ingat yang ketujuh. Paham ya? Langsung keluar. Minggir agak jauh nunggu temannya. Ya. Jangan deket situ, kalau deket situ nanti diusir sama polisi. Agak jauh ya. Jauh nunggu temannya. Ya. Untuk berjalan kaki menuju ke pondokan. Ya. Ini ya. Ini kan gini ya. Kalau jalan lurus di sini tuh banyak orang kan. Jenengan minggir titik tapi agak ke sini sudah langsung masuk sini. Sudah ada tandanya Pak nanti. Di atas nanti tak kasih ada tandanya. Ada tanda panah kiblah itu nanti ada. Ya, jadi ada tanda kiblah itu artinya berarti kita dari sini nanti ya. Ya. Jadi nanti begitu masuk ya dari arah sana, upayakan di sebelah kiri dari ini jalannya ya. Supaya bisa mengambil posisi Ka'bah di sebelah kiri, Mina di sebelah kanan. Paham ya? Nah. Oh enggak, langsung, jangan miring, jangan Allahu Akbar. Langsung begini Pak, ya. Ini. Mepet ini, Allahu Akbar. Ya. Ya, gitu ya. Ya, gitu. Ya, belakangnya itu. Oke. Ini ya kebetulan saya bagian dan Pak Arifan kemarin bagian sapu bersih, jadi bagian belakang. Ngurusi sing sepuh-sepuh, jadi geret orang yang tua-tua itu ya. Nah, ini ya bagian belakang. Ini posisinya. Ini kan. Ini tanggal 10, ya kan? Jadi ini perkiraan ya berapa ya jaraknya? Pokoknya panjang lah. 3 jamarat tadi itu ya. Kurang lebih ya 1 kilo lah jaraknya ya. Ini jalan menuju ke untuk lempar jumlah akobah. Nah ini maksudnya. Ini ya. Jadi jangan langsung ini waktu survei. Ini waktu survei. Jadi nanti dari sana jangan langsung di sini. Agak minggir sini terus langsung masuk sini. Nanti bisa pinggir sini. Ya pinggir sini bisa. Jangan dari balik sana nanti ngelemparnya. Kalau di akobah dari sini. Ya. Nah ini. Lebar kan? Nah, ini agak longgar kan? Nah, agak longgar. Iya kan? Agak longgar kan? Longgar. Di sana penuh.
Ini agak longgar, leluasa dengan lempar itu. Nah, gitu. Iya, jangan dari sana langsung ke sini, jangan agak ke sini dikit terus begini. Itu teorinya. Iya. Waktu lempar ya? Talbiyah. Tanggal 10 ini. Ini suaminya nuntun istrinya. Ini Pak Rifan nuntun yang satunya. Ya. Saya yang bagian gerujuk air kalau dia. Iya. Itu. Loh, kanan kiri, jalannya pelan-pelan. Tasnya hitam dipakai ini ya. Besok yang hitam ini loh ya. Pakai ini. Loh, kayak gini ya. Di tempat air, botol itu ya. Tuh. Tanggal 10 ya. 10. Dah. Tuh, tinggal 10 menit ya. Sekarang ini tanggal ini. Wajib bermalam di Mina hari tasyrik tadi ya. 11, 12, 13. Ibu-ibu saya tanya, kalau bermalamnya di Mina sampai tanggal 12 tadi, istilahnya apa? Apa? Nafar awal. Bapak-bapak kalau bermalamnya sampai tanggal 13 Dzulhijjah apa namanya? Nafar sani. Supaya nggak bingung. Pulang dari haji ada ziarah datang ke rumah panjenengan, ditanya, Pak, sampai kemarin nafar awal apa nafar sani? Bingung. Apa nafar sani? Ya. Pertanyaan itu mungkin muncul. Ya. Jangan bisa menjelaskan. Ya. Begitu. Nah, nafar awal itu kalau bermalamnya sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Nafar sani kalau bermalamnya sampai 13 Dzulhijjah. Tanggal 3/12 atau sampai tanggal 13 melihat kondisi jamaah. Biasanya tanggal 12 itu wis lungset semuanya, wis lemes gitu. Apalagi yang tua-tua. Ini kalau dipaksakan bahaya. Makanya kadang mengambil keputusan. Oke, kita nafar awal karena jamaahnya sudah pada loyo. Itu. Paham ya? Nah, wes. Nggak bisa ditentukan di sini melihat kondisi di. Paham ya? Ini ya. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 ini sudah berpakaian biasa kan? Ya. Sudah berpakaian biasa. Yang laki-laki itu tidak pakai ikhram lagi, Pak, sudah ganti. Ya. Pokoknya setelah melempar jumroh tadi tahun awal itu pulang ke pondokan langsung ganti baju, wis enak, tidur wis enak. Karena bisa ngangkat kaki dan sebagainya. Ya, gitu ya. Nah, tanggal 11, tanggal 12 atau sampai tanggal 13, satu hari itu dia melakukan 3 kali lempar. Ya, satu harinya. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini yang tadi. Nah, tanggal 11 dia melempar diulah 7 kali lemparan. Setelah itu pindah ke sini. Wusta 7 kali lemparan. Setelah itu Aqobah 7 kali lemparan. Berarti tanggal 11 itu berapa krekel yang dibutuhkan? 21. Pinter. Tanggal 10 berapa? 7. Tanggal 11. Tanggal 12 juga sama. Pergi lagi ke Jamarot. Lempar lagi diulah 7 kali. Wusta 7 kali. Aqobah 7 kali. Berarti berapa? 21. Pertanyaannya, Bapak-bapak, kalau mengambil
nafar sani berapa kerikil yang dibutuhkan? Berapa, Pak? 21. Yang lain? Ayo. 70. Ya. 70. Wes dihitung bareng-bareng, Ibu-ibu sekarang, kalau misalnya sampai nafar awal, Bapak pertanyaan adalah nafar sani, Ibu nafar awal, berapa kerikil yang dibutuhkan? 49. 42. Dihitung sekarang. Tanggal 7, tanggal 10 berapa kerikil? 7. Tanggal 11 berapa kerikil? Berarti sudah berapa? 28. Tanggal 12 berapa kerikil? 21. Berarti sudah berapa? 49. Berarti kalau nafar sani butuh kerikil berapa? Hah? Balen, ulang. Tanggal 10 berapa kerikil? 7. Tanggal 11 berarti sudah berapa? 28. Tanggal 12 21. 21 tambah 28 berapa? 49. Berarti kalau nafar awal butuh kerikil berapa? 49. Iya. Saya belum ngomong codangan, belum. 49 ya. Kalau sampai nafar sani berarti sampai berapa kerikilnya? 70. Paham? Tapi ojo ngepas 70. Kayak cadangan. Wong ibu-ibu nek blonjo lho, emboe. Nah, dilebihi ya. Barangkali ada yang jatuh, ada yang apa. Ngambil kerikilnya di mana? Waktu mabit di Muzdalifah tadi. Malam tanggal 10. Nah, mabit tadi di Muzdalifah itu kami ambil kerikil. Tapi belakangan itu waktu di Arafah itu sama maktab pemerintah udah disediain kerikil. Tapi ada sing uman, ono sing gak uman itu ya. Itu. Nah, gitu ya. Paham. Kalau kerikilnya ada yang lebih, nggak usah dibawa pulang ke Indonesia, pakai jimat misalnya, nggak usah. Itu kerikil biasa kok ya, kerikil biasa, nggak ada istimewanya, kerikil biasa. Paham? Tidak usah bawa dari galangan Indonesia. Kerikil ngene Ude Halim. Ya. Sekarang caranya melempar ada aturannya. Di Ula sama Wusto itu ada aturannya cara ngelempar. Perhatikan. Kalau di Ula sama Wusto boleh dari depan, boleh dari belakang. Artinya boleh dari dua arah. Kalau menurut hadis teksnya kalau di Ula ini setelah melempar minggir ke arah kanan, menghadap ke arah kiblat, berdoa. Jadi kalau di sini habis lempar 7 kali, Allahu Akbar, melempar 7 kali, minggir dulu menghadap ke arah kiblat, berdoa. Kalau hadisnya berlama-lamalah berdoa, itu hadisnya. Tapi di sana nggak bisa berlama-lama. Kenapa? Diobrak sama poli. Kenapa? Yang belakang sudah ngantri. Berdoalah secukupnya. Habis berdoa, pindah ke ini ke wusta. Melempar lagi. Setelah melempar sini, minggir ke arah kiri, menghadap kiblat. Berdoa. Paham? Baru yang terakhir ini Aqabah, melempar 7 kali tanpa berdoa langsung keluar. Ya. Jadi yang minggir itu waktu diulah sama diwus, waktu berdoa. Setelah melempar dulu, waktu melempar, minggir dulu berdoa. Minggir terus ke tengah lagi, ngelempar lagi, minggir dulu berdoa. Yang di Aqabah langsung habis lempar langsung keluar.
Diingat-ingat. Nah, yang tadi dalilnya, barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, tanggal 11, tanggal 12, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, berarti sampai tanggal 13, ya, maka tidak ada dosa pula baginya. Berarti ada dalilnya. Paham ya? Berarti boleh di Mina sampai tanggal 12, boleh sampai tanggal 13. Tapi Rasulullah itu sampai tanggal 13. Kalau sampai tanggal 12 juga tidak masalah melihat kondisi. Ada dalilnya Al-Baqarah 203. Tadi yang saya sampaikan ya, mengangkat tangan tadi itu. Nah ini Pak Agus, kiblah, ini arah panah. Ini untuk menandakan supaya ngerti kita berdoa itu, ada tandanya. Ya, ini taruh di atasnya itu, ya terowongan ya. Ini kiblah ini. Ini menunjukkan arah ke Ka'bah supaya kita berdoanya menghadap. Itu ya? Ah gitu. Ini sengaja saya foto, ya gunanya kayak gini ini, ya. Nah ini berdoa. Ini berdoa setelah melempar, ya. Diulang dan diwusta. Ini contohnya berdoa. Yang ini sudah meninggal dunia tahun kemarin. Ya, sudah meninggal dunia. Nah, ini setelah tanggal 12, melempar setelah tanggal 12. Soalnya melempar tanggal 12, wis hajinya sudah, alhamdulillah, sudah selesai melaksanakan ibadah haji, tinggal tawaf ifadohnya mau saya. Habis ini menuju ke Mekah soalnya. Ya, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, waktu ke Jamarot tidak talbiyah lagi, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi talbiyah itu hanya sampai tanggal 10, sampai melempar Aqabah saja. Setelah itu ini la ilaha illallah. Ah itu. Bisa bayangkan sendiri. Tanggal 11, 12, 13. Nanti supaya seragam, waktu lempar tanggal 11, 12, makanya dikasih seragam KBIH batik itu. Jenengan tidak dikasih tapi membel 3.200.000, ya masuk itu. Iya, ini dipakai untuk ini supaya ngerti kenapa. Mohon maaf, misalnya kancret di belakang, noleh ke belakang, lo ono koncoku, seneng hati itu tenang gitu loh maksudnya. Paham ya? Begitu dipakai ya. Itu pakai tanggal 11, 12. Pak Andi, Pak Usin nanti pakai aja pakai seragam, nggak apa-apa. Seragam yang batik KBH itu dipakai waktu lempar ini ya. Nah, untuk identitas supaya bisa mengenal itu ya. Itu. Takbir ya. Nah, ini. Ini maktab 11 dirinya. Ini setelah tanggal 12. Nah, yang gemuk ini Bapak Ibu sekalian, yang gemuk itu waktu wukuf di Arafah geblak. Sakit ya. Wes kata terus no. Terakhir, sekarang Bapak Ibu bawalah jiwa raga panjenengan seolah-olah sekarang sudah melaksanakan itu di Arafah dan di Mina.
Bawalah Bapak Ibu seolah-olah sekarang Bapak Ibu sudah berada di Arafah. Ya. Ya. Ini menuju ke Jamarot ya. Nah, orang lempar. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, tadi kan tawaf ibadahnya kan ditangguhkan. Ya kan? Tawaf ibadah. Yang tanggal 12 kalau sampai 12 maka pergi ke Mekah, nyampe ke Mekah harus sebelum maghrib itu jalannya Mekah ke hotel, persiapan untuk melakukan namanya tawaf ifadah. Ini bagian dari rukun. Kalau nggak tawaf ifadah ya hajinya nggak sah. Ya, sama seperti tawaf waktu berjenengan umroh kemarin ya, sama. Cuman pada saat ini sudah berpakaian biasa, ada pakai kain ihram yang tadi itu. Dan tanggal ini Bapak Ibu sekalian, bis sholawatnya masih belum beroperasi. Bis sholawatnya adalah bis yang digunakan ngangkut jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram. Kalau tanggal ini itu masih belum beroperasi. Jadi jalan kaki dari hotel menuju Masjidil Haram. Insya Allah kan dekat penjenengan nanti di Mahbas Jin. Mulai tahun kemarin jamaah ya itu sudah ada di Mahbas Jin 1 kiloan insya Allah ya, bis cuma 5 menit nyampe ya. Nah ini kalau sudah ini semuanya Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu sudah disebut sebagai tahallul sani, maka sudah selesai rangkaian ibadah hajinya. Ini tawaf ifadah ya, ini tawaf ifadah. Ya, itu tawaf ifadahnya, ya. Ya.
Ini langsung karena waktunya udah habis, saya lewati saja yang ini ya. Saya lewati. Nah, berhaji tanpa ada kesulitan bergantung amal masing-masing. Saya pantas dilempit lagi. Eman dilempit lagi. Nah, yang bolong. Sepenting ikhlas bolong-bolong titik ya. Semua akan kembali kepada amal kita. Pesan saya Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan nanti hajinya pengen mudah, banyak pertolongan, seringlah nolong kepada orang lain. Ya, sering beri tolong pada temannya. Jangan suka marah-marah kepada temannya, ditolong. Jangan egois ibadah itu ya. Insya Allah akan menolong penjenengan, karena Allah akan menolong kalau hambanya mau menolong kepada orang. Jadi haji, kalau kita haji pengen mudah, ya mari kita perbaiki akhlak kita. Oke? Itu. Ada pertanyaan cukup ya? Waktunya sudah habis. Sudah jelas. Nanti prakteknya ini tanggal 29. Prakteknya yang barusan tak sampaikan tadi. Praktek hajinya itu. Oke? Insya Allah Maret ini ya. Nang tumbas apa? Tikar itu. Bentar ya. Pak Suroto tadi mana Pak Suroto? Niki Pak, disimpan malih foto nih, kebanyakan Pak Suroto. Ya. Kemarin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian harus foto baru dan sebagainya. Sementara disimpan dulu kecuali yang setor apa? Paspor tadi dilampiri itu. Itu yang minta tidak saya, tidak KBH. Yang minta adalah kementerian. Saya cuma ngumpul notok, habis tak serahkan ke sana. Digunakan untuk apa? Nanti saat pelunasan saya sampaikan. Kalau tak sampaikan sekarang, tambah bingung lagi nanti. Ya, yang penting disiapkan dulu. Paham nggih? Saya minta maaf Bapak sekalian kalau selama saya nyampaikan itu ada kesalahan. Oh sedikit, nggih. Saya pernah membaca tuntunan haji ya. Itu melempar jemuran itu kalau tidak mampu bisa diwakilkan. Oh iya Pak, terima kasih. Misalnya dengan sama istrinya karena persoalan kesehatan bisa dengan wakili untuk lempar jumrohnya. Ya, itu ada dua cara Pak.
Ada dua cara. Cara yang pertama, melempar sampai selesai, terus balik lagi. Atau yang kedua, ketika dilempar ulang 7 kali, baru untuk istrinya 7 kali. Gitu Pak ya. Tapi untuk lebih amannya langsung saja 7 kali untuk kejenengan, kemudian 7 kali untuk istrinya, misalnya kayak gitu. Di Houston juga sama. Itu Pak ya. Terima kasih. Karena kemarin juga banyak jamaah yang sakit yang tidak bisa berjalan karena tidak mungkin. Kalau pakai kursi roda juga mahal sekali jalannya itu. Saya kira itu cukup ya. Lebih jelasnya nanti praktek tanggal 29. Mabit itu apa? Bermalam. Kalau sampai tanggal 12 Zulhijjah di Mina itu istilahnya apa? Nakar awal. Kalau sampai tanggal 13 Zulhijjah itu apa namanya? Rukun sunnah wajib. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Syedul Jadi. Besok pertemuannya akan